Okay, today we will start with our new lesson. Kita akan memulai dengan pelajaran baru. If yesterday, jika kemarin kita belajar tentang greeting, yang mana saya harap bisa berguna untuk rekan-rekan sekalian. Now we will learn about daily routine, ya. Nggak apa-apa sambil makan, monggo. Waduh, kok jadi 3 bahasa gini, bahasa Jawa, Indonesia sama Inggris. Oke, hello Bro Chandra. Halo. Oh, pakai headset. Oke, so now we know the problem ya. Jadi sepertinya kita sekarang tahu masalahnya, yaitu karena kita berdekatan kecuali dengan Pak Handri. Maka yang rekan-rekan di sini silakan dapat lihat screen saya, dan kalau misalkan saya tanya langsung jawab saja di ruangan ya, nggak usah di unmute begitu ya. Tapi agak keras ya karena saya pakai headset, jadi nggak kerungu begitu. Yes, Mr. Sugianto. I'm ready. Okay, right now we will talk about daily routine. Apa sih daily routine itu? Nah, tapi sebelumnya we will read about our agenda today. Kita akan mengerti description about daily routine, lalu kita akan learn to talk about work routine, and then practice by listening and writing. Nah, saya mau tanya di sini, siapa rekan-rekan yang tahu contohnya daily routine? Ada yang mau dengan sukarela menjawab? Angkat tangan. Oke, kalau tidak sukarela saya akan seperti biasa pick by nama. Kita akan mancing ya hari ini ya. Oke, sekarang saya akan bertanya. Siapa yang tahu contoh dari daily routine? Adakah yang tahu? Boleh silakan dijawab. Kita akan mancing. 1, 2, 3. Wah, the person is not join yet. Orangnya belum gabung. Kita mancing lagi. 1, 2, 3. Nah. Oke, Bro Chandra, what do you know about daily routine? Wake up every morning. Bangun pagi. Oke, boleh di mute. Nah, jawabnya langsung aja Kak Chandra. Wake up every morning. Terus apa lagi? Take a bath. Praying, berdoa. Oke, terima kasih sudah menjawab. Yes, betul. Oke. Karena tidak ada clap ya. Jadi memang daily rutin itu adalah keseharian kita rekan-rekan. Bangun tidur, berdoa, mandi. Tapi kita lihat dulu deskripsi daily rutin yang benar itu apa. Kalau di sini adalah the usual series of things that you do at a particular time, yang artinya adalah kebiasaan yang dilakukan di dalam waktu yang yang berurutan begitu ya. Jadi betul, practical atau in a fixed order ini ya. Doing things in a fixed order, melakukan hal dengan cara yang berurutan juga bisa disebut dengan daily routine. Contoh, I wake up at 7 o'clock in the morning. Artinya, saya bangun pada jam 7 di pagi hari. And then I take a bath. Dan lalu saya mandi. Itu termasuk daily routine karena berurutan. Tidak mungkin kita mandi dulu baru bangun. Kalau ada yang bilang mandi dulu baru bangun, itu kemungkinan bukan daily routine tapi memang digebyur oleh orang tuanya begitu ya. Karena tidak berurutan begitu ya, jadi harus berurutan. Oke.
Kita akan lanjutkan lagi. Nah, basically to describe daily routine, we need time and adverb. Time itu artinya jam berapa. Jadi contohnya nih rekan-rekan, kalau rekan-rekan pernah melihat atau memberikan tugas kepada murid-muridnya, misalkan timetable, jadwal kegiatan, jam 7 saya mandi, jam 8 saya pergi sekolah. Nah, seperti itulah daily routine. Jadi yang dibutuhkan adalah waktu dan kata keterangan. Contoh. Apakah ada contohnya di sini? Nah, I always wake up at 7 in the morning. Siapa yang mau mengartikan ini? Ada yang mau mengartikan? Boleh angkat tangan atau langsung jawab. Oke. Thank you, Mrs. Esther and Miss Dia. Saya selalu bangun jam 7 pagi. Lalu, I usually have breakfast at 7:30. Ada yang mau mengartikan? Langsung ngomong juga boleh. Oke, thank you. Usually ini artinya biasanya. Kalau always ini artinya selalu. Kalau ada lagunya zaman dulu itu, and I will always love you. Nah, itu always itu artinya selalu ya. Thank you very much. You're welcome, Pak Suki. Always itu artinya selalu. Lalu, I usually start working at 8:30. Yang artinya apa, Pak Suki? Saya selalu mulai bekerja jam 8:30. Oke, terima kasih. Ya, usually itu tadi sudah dikoreksi oleh Bu Cahya. Usually artinya adalah biasanya. Lalu, I never go to bed before 11 o'clock. Artinya? Tidur sebelum tidur. Oke. Bukan never go to bed. Saya tidak pernah. Yes, I never go to bed before 11 o'clock. Artinya saya tidak pernah pergi ke kasur, bukan pergi ke kasur ya, pergi tidur sebelum jam 11. Begitu ya. Nah, jadi harus selalu ada jamnya and then kata keterangannya. Oke. Ini kata keterangannya. Ada always artinya selalu, usually artinya biasanya, atau boleh pakai normally, normalnya, begitu ya. Often itu artinya sering. Sering. Often itu sering, betul. Sometimes itu kadang-kadang. Rarely ini jarang, artinya rarely jarang. Never ini artinya tidak pernah. Begitu. Jadi saya tuliskan di chat ya, always artinya selalu. Bentar, saya tulis, siapa tahu mau dicatat ya kan. Always. Oh, terima kasih. Always itu selalu. Usually. Normally itu biasanya. Often, sering. Bacanya bukan often tapi often. Jadi kadang T-nya itu tipis sekali. Betul. Sometimes itu. No, betul. Rarely ini jarang. Never, tidak pernah. Never enough, tidak pernah cukup, begitu ya. Never forget. Oke, sepertinya sudah pada mengerti. Sekarang kita langsung ke nih, work routine. Kalau kita zaman sekolah diminta untuk daily routine, yaitu bangun, mandi, iya, itu zaman sekolah. Kalau sudah dewasa begini, kita pastinya semuanya sudah memiliki kesibukan atau pekerjaan masing-masing. Jadi nanti saya akan meminta rekan-rekan untuk membuat
work routine gitu ya. Jadi nggak perlu bilang saya mandi, saya nggak perlu sedetil itu begitu ya, karena bukan jadwal kegiatan. Silahkan, Kak Chandra backgroundnya kok bagus banget ya. Mohon maaf. Nah, now let's see about your work routine. Kita akan coba melihat sebuah video yang satu ini. Up at 6:30, then my commute takes around an hour, so I have to leave the house at 6:30 at the latest. I'm at the office from 8:30 till 5:30 or 6. Then I don't get home until 7 at the earliest. Oke, baik. Kita coba ulangi lagi ya, rekan-rekan, dan kita artikan bersama-sama. Saya lebih cepatkan lagi ya. I have to get up at 6:30. Nah, I have to get up at 6:30. Ini artinya apa? Kalian bisa bantu jawab? 6:30. Nah, saya bangun setengah 7 ya? Iya kan 6:30 itu? 6:30. Yes, correct, betul. I have to get up itu artinya saya harus bangun jam 6:30, 6:30. Rekan-rekan, apakah ada yang tahu bedanya wake up and get up? Wake up, I have to get up. Nah, rekan-rekan ada fun fact, begitu ya, wake up tulisannya seperti ini. Wake up itu tulisannya seperti ini. Wake up ini artinya bangun. And get up artinya bangun. Kalau wake up itu artinya melek, rekan-rekan. Bangun. Tapi kalau get up itu beranjak dari tempat tidur. Jadi benar-benar sudah kumpul nyawanya. Itu get up. Begitu. Jadi makanya dia bilang I have to get up, berarti dia sudah harus beranjak dari tempat tidur jam 6:30. Kalau masih kriip-kriip melek itu wake up. Begitu ya rekan-rekan. Nah, itulah dia perbedaannya. Oke, lanjut. Then my commute takes around an hour. So I have to leave Then my commute takes around an hour, so I have to leave the house at 6:30 at the latest. Oke, saya akan bantu artikan. Then my commute itu artinya kendaraan umum ya. Kendaraan umum yang di kendaraan itu butuh waktu 1 jam. Maka dia harus meninggalkan rumah at 6:30. 6:30 itu jam berapa rekan-rekan? Ada yang bisa bantu jawab? Bukan. Silakan Bu, silakan masuk. 6:30 itu adalah jam 7:30 rekan-rekan. 6:30. Half itu ya half setengah. Half itu setengah 7. Jadi kalau mereka tuh biasanya iya 6:30 berarti lebih dari setengah. Jadi 6:30 at the latest. Betul. Oh, setengah 8 ya? Setengah 8. Oh berarti 7:30 ya? Iya. Telat. Dibalik. Betul. 6:30. At the latest artinya paling lambat. Jadi paling lambat harus meninggalkan rumah jam 7:30. Oke. Dan kita akan lanjutkan lagi. I'm at the office from 8:30 till 5:30 or 6.
Then I don't get home until 7 at the earliest. I have to say, working at home has some disadvantages. I have to say, working at home has some disadvantages. I'm at the office. I'm at the office From 8:30 till 5:30 or 6. Ada yang bisa bantu artikan? Saya tidak di kantor mulai setengah 9 sampai setengah 6 atau setengah 7 atau dan Oke. then don't get home. Tidak Oke. pulang. Oke, baik. Sebelum then I don't get home, kita lihat dulu. I'm at the office. Office itu artinya apa, rekan-rekan? Kantor. Betul. Saya di kantor Saya di kantor. dari jam setengah 9 8:30 itu 8:30, betul, ya sampai sampai jam setengah 6 atau jam 6. betul, sampai jam setengah 6 atau jam 6. Jadi 5:30 itu artinya 5:30. 5:30 berarti setengah 6. Office itu adalah kantor. Saya tuliskan di kolom chat, office, kantor. Nah, lalu setelah itu kita akan lanjutkan lagi. Then I don't get home. Then I don't get home until 7 at the earliest. Lalu aku belum sampai rumah paling lambat jam 7 bagaimana begitu ya. Ya itu dilupakan saja. Ya, pokoknya dia perjalanannya itu loh. Paling awal I itu dia don't nyampe get home. jam 7. Dari Aku perjalanannya tidak pernah sampai ke rumah jam jam 7. Ya, nggak pernah aku sampai di rumah jam 7. I yes, don't get home jam 7. Karena tadi kan commute-nya memakan waktu 1 jam. Begitu. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Jadi nanti rekan-rekan akan membuat rutinitasnya. Misalkan I wake up at 6 and then I drive to office at 7. Misalkan seperti itu ya. Nah, saya akan berikan contohnya seperti ini. Loh, saya belum share ternyata. Bentar. Nah, seperti ini. What time do you start and finish? I start work at 9 and I finish at 5. Artinya apa, Bu Cahya? aku mulai bekerja jam 9 dan selesai jam 5. Betul. Saya mulai bekerja jam 9 dan laut jam 5. 5. Oke. Betul, Bu Cahya. Laut jam 5. Bekerja jam 9 dan selesai jam 5. Itu kalau kita bekerja. Kalau ada yang freelance, Freelance, kalau yang freelance bisa bilang gini, I am a freelancer. Freelance itu artinya ini ya, pekerja lepas begitu ya. So I work different hours every day. Artinya, jadi saya bekerja di jam yang berbeda setiap hari. It depends what I have to do. Ini itu tergantung tergantung sama apa yang saya lakukan. kerjakan. Kerjakan seperti itu. Next page. Nah, ini kalau misalkan kita sibuk sekali di tempat kerja, kita bisa bilang ini, I often have to stay late at work. Artinya apa, Mrs. Eka? Aku sering Nggak usah di unmute ya, nggak apa-apa. I often have to stay late at work. Artinya apa, Miss Eka?
Saya sering terlambat. Terlambat hadir. Nah, oke, baik. Ini artinya saya sering stay late at work. Itu adalah tinggal larut di tempat kerja, yang artinya lembur. Jadi bukan stay late itu bukan tetap telat, bukan, tapi tinggal larut. Stay late, tinggal larut di tempat kerja. Betul. Atau Stay late. stay late. Lalu setelah itu I finish at 7 o'clock at the earliest. Boleh dibantu artikan Bu Esther, Mrs. Esther? Selesai. Oke, baik. Atau lebih awal. Oke, baik. Saya akan bantu artikan. I finish at 7 o'clock itu sudah betul, Bu Esther. Saya selesai jam 7 at the earliest. Earliest itu artinya paling awal. Jadi saya selesai bekerja jam 7, paling cepat itu jam 7 begitu. Oh, maksudnya gitu. Betul, at the earliest. Jam 7. Ya, paling cepat jam 7. At the earliest itu paling Earless. cepat. Earless. Oke. Oke. I can only take a short lunch break. Artinya saya hanya punya waktu I can makan only siang yang pendek. Artinya sibuk banget sampai waktu makan siang itu pendek cuma 3 menit misalkan gitu ya. Seperti itu. Lalu I take a long, kalau misalkan kita memiliki waktu kerja yang santai begitu ya, kita bisa bilang I take a long break in the afternoon. Artinya saya istirahatnya panjang di siang hari. Kayak gitu. Lalu yang selanjutnya I usually finish, boleh dibantu Mr. Henry, boleh dibuka mic-nya. Yang I usually finish. This one. Bye. Saya biasanya menyelesaikan pekerjaan saya jam 5:30. Iya, apa? Oke, baik. Thank you, Mr. Henry. Saya menyelesaikan pekerjaan saya sampai jam 5:30. Iya. Ya, oke. Thank you, Mr. Henry. Itu sudah betul sekali. Cuma akan saya lengkapi lagi. Saya biasanya menyelesaikan pekerjaan jam 5:30 at the latest. Itu artinya paling lambat. Kalau tadi Paling cepat. at the earliest ini paling cepat jam 7. Kalau at the latest ini paling lambat selesai pada jam segini, begitu. At the latest. 5:30. 5:30. Oke. Kalau ini boleh dibantu Bu Dia. I never stay late or do overtime. Overdo itu loh, Bu. Oh ya, Oke, terima kasih Bu Dia. Betul, kayaknya ini rekan-rekan sudah pada overdo itu udah kayaknya udah habis ini nih harus sudah selesai begitu ya. Betul, kalau overdo itu adalah tenggat waktu begitu ya. Kalau overtime ini juga bisa diartikan lembur begitu. Jadi harusnya kerjanya sampai jam 5, terus tiba-tiba lembur itu bisa dikatakan overtime atau stay late, yaitu sampai larut kerjanya begitu ya. Saya tidak pernah sampai larut atau lembur. Oke, betul. Nah, sekarang kita bisa belajar work routine dari pertanyaan ini. What's your working day like? Contohnya, I'm busy because I have to work at 9 until
8 gitu, bisa makro di jam 9 sampai jam 8, hampir 12 jam misalkan gitu ya. Terus what time do you start and finish? Bisa diberikan contohnya. Bentar saya akan random pilih contoh jawaban what time do you start and finish work ya. Oke, saya akan mancing lagi. Bu Esther. Selamat. Walk at 7 and I finish at 12. Oke, Mrs. Esther says she start work at 7 and then finish at 12, yang artinya bekerja dari jam 7 sampai 12. Oke. Do you often work long hours? Terima kasih Mrs. Esther. Sekarang kita akan menjawab ini. Do you often work long hours? Yang artinya apakah rekan-rekan sering bekerja dengan jangka waktunya? Yes, oke. Ada yang sering ya, karena mungkin terkena overdue dan over itu tadi ya. Oke, terima kasih. Over budget. Lalu setelah itu, do you take any breaks during the day? Yang artinya, apakah rekan-rekan itu ada jeda waktu istirahat selama seharian bekerja? Ada, yes. Oh, puji Tuhan, semuanya ada jedanya ya. Nggak bekerja terus begitu ya. Oke. Selanjutnya adalah make 3 or 4 sentences of your work routine, and then nanti akan di practice speaking bersama-sama. Silahkan rekan-rekan bisa lihat ada contohnya. Ini saya kasih contoh. I usually get up, kenapa saya ini tiap kali, mohon maaf ya. I usually get up at 6 in the morning and drive to work at 7:30, and I have to leave the house at 7:15 at the latest. I start work at blah 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 and finish. I usually go home. Silahkan rekan-rekan boleh menyesuaikan dengan rutinitas diri sendiri. Usually. Saya mau kasih lagu tapi sambil nge-share screen contoh, nggak apa-apa deh. Yes, 3 or 4 sentences alias 3 atau 4 kalimat sesuai dengan keadaan diri sendiri. Baik, karena tidak ada lagu, saya akan menyanyikan lagu. Loh, ini membuat apa Kak? Disesuaikan? Ya, disesuaikan. Disesuaikan. Biasanya kita Sugianto bangun jam berapakah dan harus ke tempat kerja jam berapa atau harus meninggalkan rumah jam berapa biasanya. Kalau seperempat apa? 7, 15. Iya, 15. 15 menit.
Saya akan mengadakan menyanyi. Marilah seluruh bangsa ini. Ini kan ketemu kamar. Kalau di atas jam 12 siang itu jam 1 1 apa? 1 o'clock. Jam Hah? 1 persis berarti Pak. Hah? 1 o'clock. 1 Oh gitu ya. Jadi jam 1 persis. Oh jadi gitu, enggak usah PM AM ya. Ya kita menyederhanakan dulu. Daripada pusing Pak. Menyesuaikan yang paling sederhana dulu. Nanti AM, PM udah lupa bahasa Inggris keterangannya, lupa juga AM apa PM ini. Iya. Oke, sambil saya undi. Oh, masih nulis. Oke. Jam 11.44 ya. Saya akan mengganti dengan layar pancingan. Layar pancingan itu layar itu. Layar jiwa itu. Kok layar pancingan? Okay, I will always love you. And okay, I will share this pancingan. Now we will see who's gonna tell their story on the first place. Yes. That's you. Nyalakan nggak apa-apa Pak sambil biar Pak Andri bisa dengar. Oke. I usually get up at 5 in the morning and drive to work at 6:15. I have arrived at school at 6:30. Correct? Yes, correct Pak. Selesainya jam berapa nggak diceritakan juga? Oh, enggak, ini saya pakai tiba di sekolah. Oh, tiba di sekolah. Ya. Berarti belum menceritakan kembalinya ya? Ya, belum. Oke, baik. Thank you Mr. Sugianto. Jadi harus berangkat dari rumah jam 6.15 begitu ya?
Oke, Ya. cukup pagi juga. Terima kasih Mr. Sugianto. Oke. Thank you, and then now we will see who's gonna tell their story on the second place. Mr. Eka. Mr. Eka. Sampai keliru Master. Eko lah. Okay, I will tell you my daily routine. I usually get up at 6 o'clock in the morning, and I'm a freelancer, so I don't have special time to do my job. It depends to what I do, but I finish my work at least at 5 in the afternoon. Thank you. Oke, thank you Mrs. Eka. Jadi tidak ada waktu yang tetap gitu ya. Betul. Oke, terima kasih, sangat jelas, padat dan fasih. Thank you Mrs. Eka. Okay, you're welcome. My pleasure. And then, oke. Mrs. Nur. Mrs. Cahya. Oh, oke. Bu Cahya akan melalui mikrofon saya. Semoga Pak Andri dapat mendengarkannya. Oh, oke, sedang dicoba. Belum, masih di mute, Bu. Masih di mute, Bu. Bisa? I usually get up at 3 in the morning. Wow. And drive to work at 6.15 itu berapa? 6:15. And I have to leave the house at 5.45 itu. At the latest, I start work at 7 and I finish at 12. I usually go home at 3. I never stay late or do overtime. I after stay late to finish some work. Oke. Thank you. Jadi tidak jarang lembur begitu ya? Oke. Loh, lembur lah. Oh, lembur. I often stay Ini late. kan 12, tapi saya dari nyampe rumahnya jam 3. Oh. Jadi 3 jam itu saya tetap di sekolah kerja. Oh, berarti ininya salah ya, yang nomor 4-nya ya. I after stay late itu ya. Revisi. Iya, betul yang itunya. Ya, salah ya. Bisa diganti often, Bu. Oke. Often. Sering. Oke. Thank you, Mrs. Jaya. Oke. Welcome. My pleasure. Kita mancing lagi. Tidak ada orangnya. Bagaimana kalau diganti Budi ya? Nggak pakai N. Without you. Sis Imel. Sis Umel. In the morning, I usually wake up at 5:30 and get up in the bed at 4:45, and then I take a bath at 6 o'clock at the latest. I have to leave my dorm room at 7 o'clock at the latest because I must arrive in the TKJJ BSSUB at 7 at 7:15 ya. I have to arrive.
have to arrive at CVSS. Oke, lanjut sisinya. Udah. Sudah. Oh, oke. Sampai situ. Saya ada pulangnya. Nggak ada. Oke. Belum selesai. Oke. Thank you. Silahkan Mrs. Yani to share her story, her routine. I usually get up at 4 in the morning and drive to work at 8, and I have to leave the house at 8:30 at the latest. I start work at 9 and I finish at 12. I usually go home at 12:30. I never stay late or do overtime. Oke, selesai Kak. Oke. Thank you Mrs. Yani. Ini karena tidak terlihat wajahnya, cuma bagian atas sambil ngecas. Oh, oke. Thank you Mrs. Yani. Oke, jadi tadi selesainya jam 12 ya, dan tidak pernah melakukan pekerjaan sampai larut. Oke, thank you. And then when we will mancing. Belum. Iya. Satu lagi dapat payung dan bebek. Kok misi saya terus? Berarti oke, kalau begitu Bu Dia dan juga Mr. Henry ya, silahkan. Yes, Bu Dia dulu. I start work at 9 in my office and I usually get at 12 o'clock. That is it. I usually stay late work at home. Oh, I usually stay late apa? At home. At home. Work at home. Oh, stay late work at home. Oh, oke. Thank you Mrs. Dia. Jadi tadi bangunnya jam berapa? Gak denger. Saya kurang 10. 5. Oke. Ini yang paling pagi di sini masih Mrs. Cahya ya, jam 3 ya, luar biasa. Oke. Dan yang terakhir, last but not least, Mr. Henry, please share your story and your routine to us. Thank you. I usually leave or work at 8:30 in the morning and took the Vespa to the office at 8 in the morning, come home at 4 o'clock. Oh, oke, baik. Jadi pulangnya jam 4 begitu ya Pak ya? Come home 4 o'clock. Oh, oke. Tadi saya mendengarkan kata Vespanya langsung saya, wah gitu ya. Betul. Oke, thank you Mr. Hunter. Tadi Mr. Hunter menggunakan waktu half past 8 begitu ya. Terima kasih, itu adalah waktu militer atau alias waktu yang sangat bagus sekali. Terima kasih sudah men-sharekan kepada kami. Thank you Mr. Henry. Okay. All of my friends, today our lesson is already done. But before that, I want to have a good time
dengan translate a popular song, begitu ya. A popular song ini adalah dari Westlife, jadi saya yakin pasti rekan-rekan sudah mengenalnya. Saya akan share dan kita akan bersama-sama untuk mentranslatekannya, begitu ya. Oke. Okay, so today our lesson is already done. Thank you for attending class. Goodbye.